Haleluya, shalom yang di live Zoom dan di live YouTube. Bertemu lagi dengan saya, Joseph Paulsang, Apologet Kristen. Tema kita hari ini provokatif, sayang narasumbernya nggak jadi datang ya, ada kendala ya. Harusnya tepat sekali, hari ini kita punya di Indonesia merayakan Hari Kesaktian Pancasila, dan kemarin baru memperingati Gestapo, Gerakan September 30. Dan sejak saat itu, dikit-dikit orang bilang PKI, dikit-dikit PKI, asal orang yang nggak sesuai dengan Islam PKI, semua dibilang PKI. Oke, hari ini kita harusnya membahas lebih dalam, tapi karena saya bukan spesialis sejarawan yang mengurus PKI, tapi kita tetap akan masuk ya tema ini ya. Harusnya kemarin saya sudah siapkan satu narasumber yang bagus sekali. Dia seorang memang sejarawan ya, dan dia memang risetnya tentang PKI ini. Namun kita tidak bisa fokus ke sana. Kita akan tetap akan membahas, hanya kita tidak akan terlalu dalam ya, karena tentu saja karena saya bukan narasumber yang tepat. Namun kita akan belajar secara general ya, secara general bagaimanakah sebenarnya, mengapa dikit-dikit orang di PKI. Coba lihat kalau di YouTube saya, semua orang dikit-dikit bilang PKI, dikit-dikit PKI, begitu ya. Wah, nggak enak banget itu ya. Asal Kristen, terus penginjilan, kamu PKI, begitu ya. Nah, kita kan melihat bagaimanakah PKI itu sebenarnya. Kamu PKI, ya. Saya kasih judul kamu PKI, saya broadcast sekarang ke teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di linknya saya kasih, ada di grup WhatsApp juga, di grup-grup WhatsApp saya share juga ya. Ya, saya share juga di sini. Oke, yang di live YouTube seperti biasa 851 7772 4545. Delapan lima satu tujuh tujuh dua, tujuhnya 3 kali ya, 4545. Ya, sebentar ya. Oke, tema yang sangat sensitif hari ini. Saya juga tidak berharap banyak yang bisa gabung di sini, karena memang teman-teman boleh menggunakan anonim atau boleh anonim ya. Jadi saya juga tahu ini tema yang sangat sensitif sekali, masalah PKI ini. Ya, seperti biasa sebelum mulai, sebentar ya. Ups.
Oops, sorry, ternyata belum. Yesus Tuhan yang layak kami tinggikan. Yesus Tuhan saja yang layak disembah. Biarlah namamu ditinggikan atas negeriku, atas seluruh Indonesia. Beri kasih-Mu di dalam hatiku, biarlah hati-Mu dalam hatiku. Kami cinta Indonesia, kami rindu negeri ini dipenuhi kemuliaan-Mu. Biar kasih-Mu, biar kuasa-Mu nyata di Indonesia. Kerajaan-Mu ditegakkan atas seluruh Indonesia. Kasih-Mu di dalam hatiku, biarlah hati-Mu dalam hatiku. Kami cinta Indonesia, kami rindu negeri ini dipenuhi kemuliaan-Mu. Biar kasih-Mu, biar kuasa-Mu nyata di Indonesia. Kerajaan-Mu ditegakkan atas seluruh Indonesia. Biar kasih-Mu, biar kuasa-Mu nyata di Indonesia. Kerajaan-Mu ditegakkan atas seluruh Indonesia. Indonesia. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati acara kami pada siang hari ini, pada malam hari ini.
sehingga orang yang mendengarkan acara ini diberkati dan mereka mengalami terobosan dalam hidupnya dan ada pemulihan dalam hidupnya, metanoia, perubahan akal budi, perubahan di dalam pikiran mereka untuk menjadi lebih baik dan lembutkan hati orang-orang yang mendengarkannya untuk bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom semuanya yang ada di Indonesia dan di Eropa dan dimanapun Anda berada, di Amerika dan di Taiwan. Tema kita hari ini adalah Kamu PKI. Ya, temanya bagus banget ya. Kamu PKI. Nah, tema ini Anda lihat kalau di YouTube saya selalu orang-orang bilang PKI ini, Paulus Sang ini partai komunis, partai komunis. Ya, terus terang di keluarga saya tidak ada satupun yang pernah bergabung dalam partai komunis, baik itu di Cina maupun di Indonesia. Ya, bahkan nenek moyang saya adalah pejuang nasionalisme Cina yang melawan partai komunis di Cina. Ya, makanya mereka lari ke Indonesia. Ya. Jadi tidak ada satupun dari keluarga saya. Bahkan ayah saya pernah mau dipukuli sama orang PKI, pernah mau dibunuh ya. Gara-gara dia ngatain orang PKI, ya, dan kemudian dia waktu itu PKI masih kuat ya di sana ya, masih di Indonesia masih sebelum tahun 65 itu. Nah, ya saya tuh pernah mau dikarungi, pernah mau dibunuh lah sama orang PKI ini karena mereka tersinggung. Ya, nah, jadi tidak ada satupun keluarga saya yang terkait PKI atau anggota PKI. Tapi tidak ada satupun keluarga saya yang membenci PKI. Beda dengan Partai Komunis ya di Cina. Karena dulu nenek moyang saya kemari, salah satunya adalah karena itu ya masalah politik. Ya, mereka melawan, mereka tidak suka dengan kebangkitan komunisme di sana. Dan tentu ada banyak sekali intrik-intrik dan nenek moyang saya lari kemari ke Indonesia. Intinya begitu. Jadi saya harus klarifikasi dulu, saya bersih daripada partai komunis, baik yang di Cina maupun yang di Indonesia ya. Jadi ketika saya ngomong ini, saya ngomong secara objektif ya. Dan saya seorang Kristen dari nenek saya. Nenek saya Kristen, ayah saya dan ibu saya Kristen, dan saya terlahir Kristen. Begitu ya. Nah, mudah sekali orang-orang itu menuduh orang lain PKI. Ya, dikit-dikit PKI, dikit-dikit PKI. Artinya kalau PKI itu halal diburu, halal darahnya. Artinya begitu ya. Kalau kita tengok lagi ke zaman 65 sampai tahun 70, kalau PKI halal. Bunuh PKI itu nggak akan disidang, kalian nggak akan masuk penjara gara-gara bunuh anggota PKI. Justru kalian akan dianggap pahlawan. Makin banyak yang kalian bunuh, makin pahlawan kalian. Gitu ya. Di Indonesia itu, di YouTube itu kalau Anda lihat, ada seorang algojonya PKI. Sebentar, saya lupa matikan ya. Oke, sudah. Oke, teman-teman yang lain, saya mute ya. Tapi nanti Anda boleh ya, kalau mau ngomong boleh nyalakan mic-nya, boleh, nggak apa-apa. Karena ini acara bebas, kita lagi ngobrol-ngobrol santai. Oke, kalau Anda lihat di YouTube itu, tentang PKI itu ada satu algojonya PKI ya, yang apa namanya, dia nggak pahlawan begitu ya, dia bangga dan dia malah bangga karena membunuh banyak sekali ya, membunuh banyak sekali anggota PKI gitu ya, dia bangga sekali. Nah, ya nanti Anda bisa lihat lah di YouTube itu banyak sekali ya viral itu ya, apa namanya, algojo pembantai PKI, algojo yang membantai. Nah, dia bangga dan dia sangat Islami sekali ya. Begitulah itu kira-kira ya, kira-kira seperti itu. Nah, karena di zaman itu memang hukumnya begitu nggak jelas. Lalu sejak tahun itu orang yang berseberangan dengan Islam akan selalu dicap PKI. Asal dia berseberangan dengan Islam, PKI. Nah, waktu di zaman 65 sampai 70 ada terjadi gelombang
gelombang orang-orang ateis, orang-orang non agama ya, yang kemudian mereka datang ke gereja, tapi gereja takut. Ya, waktu itu orang berusaha ke gereja karena mereka nggak percaya, nggak mau sama Islam. Mereka tidak mau sama Islam. Mereka mau ke gereja, tapi gereja takut. Ya, jadi gereja juga nolak waktu itu. Waktu terjadi gelombang itu ya, gelombang pertobatan lah saya bilang ya. Sebenarnya bukan gelombang pertobatan, tapi kesadaran beragama begitu ya. Nah, orang-orang itu masuk gereja tapi takut. Nah, kemudian maka jadilah mereka Islam, KTP-nya. Hatinya enggak, mereka agnostik. Ya, contoh kalau Anda lihat di Merapi, Merbabu, mereka itu kan dulu kan basisnya PKI, Merapi, Merbabu kompleks, dibilang begitu ya. Tapi kalau Anda lihat, apakah mereka benar-benar Islam? Enggak. Waktu Merapi itu meletus, ya, waktu Merapi itu meletus, erupsi Gunung Merapi berkali-kali, gereja masuk ke sana. Oh, mudah sekali, mereka kemudian menjadi Kristen dengan mudah. Ya, sampai mualaf center kejang-kejang tuh ya. Wah, dia bikin pencitraan segala macam. Wah, ini sudah kami Islamkan kembali, sudah kami syahadatkan kembali. Saya kan tahu persis daerah sana. Saya kan bolak-balik ke Merapi ya. Saya salah satu pekerja sosial di sana dulu. Jadi nggak ada tuh di Islam. Saya kontak sama teman-teman ya yang waktu itu kan 4 tahun yang lalu, kalau nggak tahu 3 tahun yang lalu ya, si Stephen Indra Mualaf Center itu pencitraan. Terus saya cek tanya, apa benar? Nggak ada. Dia datang, iya datang, ada yang datang, tapi nggak ada begitu. Nggak bisa lah. Jadi bilang, ya kalau mereka jawab, ya karena KTP kami juga Islam. Jadi mau diapain KTP kami juga Islam? Dia bilang begitu kan. Nggak bisa KTP-nya. Tapi mereka semua Kristen semua, sudah ada 4.000 kakak. Ya waktu itu pernah kita bahas ya, ada 4.000 kakak. Mereka semua dibilang sudah saya Islamkan kembali, katanya si Stephen Indra. Nyatanya enggak, mereka masih Kristen ya. Mereka nggak mau jadi Islam intinya, tapi karena waktu itu diwajibkan, ya maka mereka jadilah mereka Islam begitu ya. Nah, tapi kalau Anda kembali tengok ya, kita tengok sebenarnya orang dikit-dikit bilang PKI, dikit-dikit bilang PKI. Apakah benar PKI demikian? Jadi mereka Oke, saya sambil cek ya, karena takutnya. Apakah benar mereka itu PKI? Ya, apakah benar PKI sebegitu jahatnya, sebegitu kejamnya? Ya, apakah benar demikian? Ini Ken Arok contoh nih. Paulus yang ini PKI, berlindung atas nama Tuhan, tapi tabiatnya adalah tabiat PKI. Saya tidak pernah sekalipun menumpahkan darah ya, kecuali darah nyamuk. Ya, kecuali darah nyamuk, saya tumpahkan. Tapi saya nggak pernah numpahkan darah lainnya. Nah ini udah bilang. Saya bilang tadi PKI. Apakah PKI itu? Saya jelas bukan PKI. Karena saya seorang Kristen. Hampir tidak ada orang Kristen yang PKI kalau Anda lihat ya. Kalau Anda lihat di Eropa, PKI ada nggak? PKI nggak ada, adanya komunis. Ya, tapi PKI-nya nggak ada. Karena PKI itu adanya di Indonesia, namanya Partai Komunis Indonesia. Maka adanya di Indonesia. PKI ini bukan menjadi satu organisasi, tapi sebuah makian sekarang. Supaya Anda ngerti. Kalau dibilang PKI itu, kekejamannya seperti PKI, maksudnya seperti itu, kebiadabannya seperti PKI. Nah, tapi kalau Anda lihat jumlah korban PKI yang PKI dituduh ya, entah itu terbukti atau enggak, pokoknya PKI itu dituduh membunuh kiai dan orang Islam. Jumlahnya itu nggak nyampe 500 orang. 500 orang. Tapi ketika sebaliknya dijadikan pembantaian massal, itu jumlahnya sampai 3 juta orang PKI atau dituduh PKI yang dibantai oleh orang-orang Islam. Ya, balas dendam itu jumlahnya minimum 300.000. Tapi kalau pakai datanya Soekarno awal, minimum 80.000 orang dibantai karena dia dianggap PKI, yang bantai orang Islam sambil teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau Anda lihat, kita
Kalau Islam di seluruh dunia kita sudah tahu ya, biadab ya. Ada korbannya itu jutaan ya. Tapi kita cerita di Indonesia saja lah. Minimum di Indonesia, jumlah yang orang Islam yang dibantai oleh PKI, baik terbukti maupun tidak terbukti, nggak nyampe 500 orang. Tapi jumlah orang yang dituduh PKI dan dibantai atas nama Allahu Akbar, sambil teriak-teriak Allahu Akbar gitu ya, itu jumlahnya 3 juta, minimum 80.000 kalau pakai datanya Soekarno. Tapi waktu itu Menteri Soekarno bilang enggak, itu bisa 5 kalinya. Jadi 80.000 kali 5, 400.000. Komnas HAM menghitung minimum 500.000. Komnas HAM menghitung ya. Nanti kita lihat, saya sajikan data-datanya. Jadi ada apa ya, pengkaburan fakta. Ya, kalau PKI membunuh maksimum 500 orang Islam, tapi orang Islam membunuh minimum 500.000 sampai 3 juta orang atas nama Allahu Akbar. Coba Anda bandingkan, lebih biadab yang mana dari jumlah korbannya? Ya, 1/10 itu ya kira-kira ya. 1/100, sorry. 500, 1/1000 kebiadabannya PKI sama orang Islam di Indonesia itu. 1/1000, bayangin. 500.000 dibanding 500 tadi kan? Ya. Bahkan kalau yang tercatat korban PKI Madiun, yang PKI pemberontakan Madiun itu tahun 1948, jumlahnya cuma 17 ekor. 17 ekor aja. Ya nanti ada lagi yang bilang, oh itu kan tahun 63 ada lagi, tahun 67 ada lagi. Iya, di total semua jumlahnya maksimum 500. Tetapi jumlah pembunuhan oleh PKI, oleh orang Islam bersuruh-suruh Allahu Akbar, itu antara 500.000 sampai 3 juta orang dibunuh. Belum lagi yang masih hidup dibuang, langsung diangkut, langsung dibuang. Ya, belum lagi keluarganya, belum lagi korban-korban psikologis, dampak psikologis keluarganya yang terkena, ya. Sampai 2 generasi berikutnya, sampai cucunya itu masih ya, sampai cucunya PKI itu masih di ini, baru hari ini ya, baru zamannya Jokowi ini, maka itu semua dibersihkan semuanya, sehingga bisa anak-anak anggota ex-PKI bisa jadi DPR, ya, seperti dokter siapa itu yang cewek itu, yang vokal itu, yang berani itu ya. Nah itu contoh seperti itu. Nah, kita lihat fakta. Lebih biadab yang mana? Yang Islam atau yang PKI? Sekali lagi, saya bukan PKI ya. Kalau Anda lihat di Eropa, Partai Komunis itu tidak berkembang ya. Kalau Anda lihat di Eropa, Partai Komunis nggak berkembang. Partai Komunis itu ada di Eropa, tapi nggak berkembang. Bahkan di Jerman, yang bekas komunis itu, separuh Jerman kan bekas komunis. Ya, saya pernah tinggal di wilayah bekas komunis DDR, ya, yaitu di Erfurt. Cukup lama ya saya di Erfurt ya, sebelum nah itu juga nggak ada. Partai Komunis itu cuma berapa ekor aja di situ. Mereka pernah bikin kampanye, saya pernah foto-foto ya. Kampanye cuma 5 orang di situ. Saya tanya berapa anggotanya seluruh total Jerman. Dia bilang, wah bisa dihitung dengan jari tangan. Dia bilang begitu. Karena nggak populer lagi. Nggak berkembang. Komunisme itu nggak akan berkembang di negara yang penduduknya mayoritas Kristen. Karena memang bertolak belakang sekali ajaran komunisme dengan ajaran di dalam Alkitab. Nah, kalau Anda nonton filmnya Dying of the Light, ya, berkali-kali saya sudah sampaikan, nanti Anda akan melihat kemiripan Islam dengan paham komunisme. Itulah sebabnya, yuk kita lihat sekarang ya, share konten, mudah-mudahan masih bisa ya, kadang-kadang error soalnya laptopnya ini. Haleluya. Oke. PKI dan syariat Islam. Wah, haleluya, bisa ya. Mana bisa?
cikal bakal PKI itu syariat Islam ya. Cikal bakalnya PKI itu syariat Islam ya. Nah, kita lihat ya. Ini saya ambil dari media resmi ya, JPNN ya. Pemimpin redaksi Medan Priyayi Raden Mas Tirto. Ya, Raden Mas Tirto ini kakek buyutnya Dewi Yul ya, mendirikan Syarikat Dagang Islamiyah yang kemudian jadi STI Bogor. Nah, itulah cikal bakalnya syarikat Islam. Ya, ini ada linknya, udah saya kasih itu dari mana saya sumbernya. Dr. Cipto Mangunkusumo dalam Nar Unleading van the Religious menulis Tirto have the leading over Haji Samanhudi van Solo. Tirto menyerahkan kepemimpinan SI kepada Haji Samanhudi. 5 tahun Haji Samanhudi memegang tampuk kepemimpinan, kemudian tersingkir sama sekali oleh Cokroaminoto yang kemudian membuat sentral SI tandingan. Itu tulisannya Pramudia, almarhum Pramudia Anantatur ya. Pramudia Anantatur juga menjadi korban yang di-PKI-kan ya, dalam Sang Pemula. Cokroaminoto ini adalah kakek buyut penyanyinya itu ya, Maya Estianti ya. Di bawah kepemimpinannya SI meluas, dia tokoh legendaris. Inilah asal-usulnya SI itu ya intinya. Nah, terus Anda lihat lagi. Kongres SI. Nah, inilah Kongres SI ini, di dalam Kongres ini pecah ya. Di dalam Kongres ini pecah, ada yang namanya Semaun. Ya, Anda lihat ya, ada namanya Semaun, kader termuka, dan ada Haji Agus Salim. Nah, mereka sepakat untuk melawan kapitalisme. Siapakah kapitalisme? Amerika ya. Amerika Barat, itulah kapitalisme. Ya. Nah, itulah sebabnya komunisme nggak berkembang di Amerika, komunisme juga nggak bisa berkembang di Uni Eropa. Ya. Sudah jelas beda. Ya. Barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Itulah kapitalisme, ngambilnya dari Alkitab. Barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Itu harus dilawan. Mengusung semangat yang sebetulnya sama-sama melawan kapitalisme. Semaun, komisaris syariat Islam daerah Jawa Tengah. Lihat, Semaun itu komisarisnya syariat Islam Jawa Tengah. Berkedudukan di Semarang, mendirikan dan terpilih menjadi ketua PKI. Nah, kemudian jadi ribut karena jadi double jabatan kan. Si ini marah dia, si Agus Salim ini. Lihat, Kongres ke-6, akhirnya SI keluar, gitu ya, bikin tandingan keluar atau jadi SI merah kemudian ya. Nah, terus mereka jadi SI merah. Nah, SI merah itulah yang kemudian cikal bakalnya PKI. Di situ nanti Anda akan tahu ada yang namanya ada orang-orang para santri-santri yang ikut mendirikan PKI ya. Misalnya Haji Misbah, ada Haji Misbah, ada Muso, ada Mussolini, ya, ada Muso, bukan Mussolini tapi Muso ya, ada Muso, ada Haji Misbah. Nah itu semua adalah santri-santri, Tan Malaka, ya itu semua. Ini semua saya ngambil dari secara resmi ya. Nanti semoga-moga narasumber kita kapan di waktu mendatang bisa gabung. Kita akan kembali ya cerita lagi ya tentang komunisme ini ya. Saya hanya sekilas singkat aja. Nah, kira-kira begitu ya awal cikal bakalnya. Nanti kita akan tengok siapakah orang-orang ini ya, yang para pendiri-pendirinya. Tapi yang saya mau ceritakan adalah cikal bakalnya PKI itu sendiri dari syariat Islam, bukan dari Partai Kristen, ya, bukan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Kristen. Karena PKI ini asalnya semua dari orang-orang Islam semua. Begitu ya. Coba nanti kita sebentar ya. Sebentar. Jadi saudaraku, kalau Anda kalau Anda lihat faktanya adalah asal muasalnya PKI dengan syariat Islam ini saudaraan ya. Ya Anda boleh share video saya, jangan khawatir ya Muhammad Eki. Boleh direkam layarnya, boleh semua boleh, jangan khawatir. Semua video saya Anda boleh rekam, boleh jadikan properti Anda sendiri.
Saya tidak akan kenakan copyright claim. Ya, Anda boleh semua. Ini juga ruangan boleh terbuka untuk tanya jawab ya. Artinya kita membahas tuduhan orang Islam bahwa orang-orang yang memberitakan Injil ini dikit-dikit disebut PKI, semua disebut PKI. Nah, ini saya sedang berapologia ya. Sedang berapologia bahwa enggak, bahwa kita nih bukan PKI ya. Nah, kalau Anda lihat balik lagi tadi ya, siapakah musuh, ya kan? Bentar, mungkin kita jangan musuh dulu kali ya, tapi kita tengok si Semaun ini. Siapakah Semaun ini? Semaun ini adalah seorang yang sederhana. Ya, dia adalah orang yang sederhana. Dia orang anak pegawai rendahan, tapi kemudian dia sekolah. Gitu, dia sekolah dan dia pintar sekali, pandai sekali, sampai akhirnya di sekolah bisa masuk sekolah Belanda. Si Semaun ini bisa masuk ke sekolah Belanda, gitu ya. Bisa masuk sekolah Belanda, dia bisa mengenyam pendidikan Belanda. Kemudian dia memimpin syariat Islam tadi di Semarang. Dia aktif di dalam syariat Islam. Ya karena kecintaannya, dia tentu orang bergabung dengan syariat Islam pasti dia bisa ngaji ya. Dia bukan orang sembarangan, tapi bisa jadi ketua, itu kan, bisa jadi koordinator Jawa Tengah apa Semarang gitu ya. Berarti kan bukan orang Islam ecek-ecek. Sampai akhirnya dia memimpin pemberontakan tahun 1926 melawan Belanda. Sementara syariat Islam yang lain takut, tapi dia berani memimpin pemberontakan melawan Belanda. Dan dia dibuang. Tahun 1926 dia dibuang ke Belanda ya, dibuang ke Belanda sampai akhirnya dia tinggal di Soviet. Tapi yang saya mau katakan adalah intinya adalah Semaun ini bukan receh-receh gitu ya. Dia bukan receh-receh si Semaun ini. Dia bukan Islam ecek-ecek gitu ya. Artinya dia Islam beneran dan dia bergabung dengan yang namanya PKI gitu. Bukan receh-receh ya, sekali lagi ya. Bukan receh-receh. Nah, bentar, saya lagi coba tampilkan lagi ya. Semaun ini ya. Bentar, saya lagi coba tampilkan. Sebentar, bisa nggak itu? Kelihatan nggak? Belum ya? Sebentar. Nah, setelah Semaun, kita kenal lagi namanya Haji Misbah. Haji Misbah ini, siapakah Haji Misbah? Haji Misbah ini juga bukan receh-receh ya, si Haji Misbah ini. Bentar, sayang saya nggak punya fotonya, tapi saya, sebentar ya. Oke, Haji Misbah. Nah nih, belum keluar. Bentar ya, saya keluarkan dulu. Nah, supaya saya jangan salah ya, karena jadi Anda ngomong, Anda share ini ada, kita ini ngomong nggak asal ngomong ya. Ini saya ambil dari wiki ya. Semua ada di wiki ya. Lihat Haji Misbah. Haji Misbah ini dikenal juga dengan Haji Merah ya. Dia ini sempat menunaikan ibadah haji segala macam ya. Dan ayahnya adalah seorang pejabat keagamaan. Dia, si Haji Misbah ini, juga ikut pelajaran keagamaan di pesantren. Orang pesantren dia ya. Dia orang pesantren. Diharapkan Haji Misbah ini, orang tuanya itu berharap Haji Misbah ini jadi anak yang soleh, yang segala macam dah, sebutannya orang Islam. Dan memang Haji Misbah ini adalah seorang mubalik, ya, seorang ulama lah begitu ya, seorang pengajar di dalam Islam. Dan orang tuanya juga menjabat sebagai pejabat keagamaan di keraton. Menarik ya. Ini adalah pendiri komunis PKI. Ya. Kalau Anda lihat pendiri PKI di Indonesia, tidak ada yang Kristen, itu nggak ada. Semuanya dari orang Islam semua, nggak ada yang Kristen. Menarik ya. Itu Haji Misbah. Ini Tan Malaka. Tan Malaka, dia lahir di Sumatera Barat sebagai seorang, kemudian dia diangkat menjadi datuk. Ya, dibagi datuk, begitu kasih nama datuk Sultan Malaka.
berarti dia pemimpin keagamaan juga, pemimpin adat, dan namanya pemimpin adat kalau di tanah Melayu, maka dia adalah seorang pemimpin keagamaan, ya. Dan malahkah mempelajari ilmu agama dan berlatih pencaksilat, udah pasti bukan Kristen, Islam juga, ya, Islam juga, ya. Semoga Anda paham ya. Dari ini baru 2 contoh nih ya. Muso, ya. Ayahnya Muso ini, ayahnya adalah pegawai bank. Nah, Muso ini rajin mengaji di musola di desanya. Bukan rajin baca Alkitab ya, rajin mengaji. Bukan rajin baca Alkitab. Nangkap nggak sih saudara nih? Ini sudah saya tunjukkan orang-orangnya ya. Semoga saudara paham ya. Bahwa pendirinya PKI di Indonesia itu bukan orang Kristen. Tapi orang Islam yang soleh. Yang rajin mengaji, yang mubalik. Haji Misbah ini malah keturunan Arab ya, kalau nggak salah nih ya. Haji Misbah ini. Adapun pernah terjadi perselisihan. Itu sama saja kalian orang Islam, Islam radikal, selisihan dengan Islam moderat. Dan mereka inilah Islam radikal di masa itu yang kemudian mendirikan PKI. Nah, kemudian terjadi pemberontakan di Madiun. Ya. Yang tercatat di Madiun itu 17 orang korbannya. Yang tercatat 17 orang, ya. Termasuk ada kiai di situ, ada ulama gitu ya, ada ulama, ada santrinya, dan yang tercatat. Oh, tapi kan ada yang nanti yang di Banyuwangi, yang di mana, bilang begitu kan, ada 40 orang, 150. Saya hitung semua total nggak nyampe 500. Ya. Saya coba browsing jumlah korban, itu nggak nyampe 500. Saya udah browsing itu ya. Itu nggak nyampe 500. Nah, kalau Anda coba contoh ya. Saya tadi coba browsing. Ini ya filmnya Dying of the Light. Anda bisa lihat film ini. Saya sangat merekomen film ini ya. Endingnya waktu si Nicolas Cage-nya ketemu sama itunya ya, yang jadi ini kan agen FBI-nya, dia ketemu sama dia ini CIA ya, dia agen CIA. Ketika dia ketemu sama si terorisnya, bekas terorisnya, itu percakapannya itu bagus sekali itu ya. Bagaimana si teroris ini mendeskripsikan Islam yang sama dengan sosialis atau komunisme gitu ya. Anda bisa nonton film itu. Semua ini ada semua ya di ininya ya, ada semua di Anda bisa lihat sebentar ya. Saya lagi cari tadi korban-korban keganasan PKI. Nah ini betul nih. Kekejaman PKI. Wah, dia bikin. Tapi ini ilustrasi ini bukan, ini sebetulnya saya yakin adalah yang digantung ini adalah PKI-nya sendiri. Ini adalah orang-orang Islam yang bunuh PKI. Ya, tapi kalau dibilang ilustrasi kekejaman PKI, tapi kan ini ilustrasinya. Nah, kalau pada kenyataannya bukan begitu ya. Kita kenyataannya nggak seperti itu. Saya nggak lagi bela PKI ya, tapi saya lagi cerita fakta. Lihat ya, sejarah Indonesia dipandang dengan pemberontakan Partai Komunis Indonesia tahun 48. Tadi jumlahnya pun tadi sudah tunjukkan ya, 17. Kemudian dia tunjukkan lagi tahun 60, kekejaman PKI tahun 60, ya kan, tahun 65 dan tahun 68. Jadi ada 48, 60, tahun 48, kekejaman PKI ya, kita catat ya. Kita lihat tahun 48, tahun 60, tahun 65, dan tahun 68. 68 ini adalah sisa-sisanya PKI itu ya, yang berusaha untuk mengambil alih kembali, untuk berdiri kembali. Nah, itu seperti itu kira-kira. Lihat pengkajian ini berdasarkan Komnas HAM. Nah, dia pakainya Komnas HAM ya. Komnas HAM ini ya. Terus Anda lihat jumlahnya, hitung ya. Ini saya lihat angka-angkanya nih. Tadi kan 48 kan 17 orang. Bentar, saya lagi cari angka-angkanya tadi.
Lihat nih, mereka mengambil buku-buku, termasuk Al-Quran di masjid yang beserta penerbitnya 150 orang digiring dengan tangan, diikat satu sama lain, dipaksa berjalan 4 kilometer. Dipaksa jalan 4 kilometer sambil diintimidasi, diancam, diteror. Peristiwa Cemetuk Banyuwangi. Jadi ini di Banyuwangi ya, cerita di Banyuwangi. Nah, lihat ini. Jadi 150 ada 40. Kita hitung aja, anggap aja 150 mati semua tambah 40 jadi 200 begitu kan. Nah, terus yang di Madiun ini tadi kita sudah lihat, yang di Madiun ini tahun 48 jumlahnya tadi 17 gitu ya. Oke. Jadi 217 kira-kira 217 begitu ya. Terus di sini ada lagi ada 108 orang. Gitu ya. Udah langsung tambahin, nggak tahu mati, nggak tahu enggak, pokoknya ada 100, jadi tambah lagi, jadi 300. Gitu ya, terus ada 80 lagi, jadi 380. Gitu ya, kita tuh hitung aja semua begitu, langsung di total. Terus tahun 65 ada sekitar 7 jenderal, ya tahun 65, jadi tadi 380 ditambah 7, nah 390 begitu dah ya. Tahun 65 udah selesai, udah nggak ada lagi ya. Jadi ada 400 maksimum. Tapi saya bilang oke lah, malah kira-kira 400 lah, saya bilang begitu ya. Saya bilang 400. Jadi itu kira-kira 400 orang korban PKI dari tahun 48 sampai tahun 68 selama 20 tahun. Itu ya. Oke, sekarang kita lihat. Sekarang kita balik. Ini pemberontakan PKI Madiun itu asal-usulnya, singkat cerita ini ya, singkat cerita. Karena waktu Indonesia Merdeka, persiapan Indonesia Merdeka, PPU PKI, yang diajak bicara cuman organisasi Islam dan organisasi nasional, non-PKI. Dan PKI ditinggal, intinya begitu ya. Makanya mereka jadi marah. Nah, tapi kalau kita lihat, balik lagi ke sejarahnya, konfliknya itu waktu PKI pertama kali mendeklarasikan dirinya, kita lihat bagaimana si PKI ini begitu mengagumi ini nih, yang namanya Pangeran Diponegoro, Sentot Ali. Sentot Ali kan ini kan wakilnya Diponegoro kan, itu disejajarkan dengan Marx, Lenin, dan Stalin. Jadi mereka itu sangat kagum sekali dengan Diponegoro. Makanya si Aidit itu kan namanya jadi Dipa Negara kan, DNAID, Dipa Negara. Karena mereka mengagumi sekali tokoh-tokoh pembela rakyat begitu ya. Mereka sangat membela tokoh pembela rakyat itu. Nah, jadi kita lihat PPU PKI ini tidak melibatkan nasionalis, tidak melibatkan partai komunis di dalamnya, orang-orang komunis. Makanya terjadi kecemburuan. Terus mereka dipimpin oleh Musso ya, dia berontak dan targetnya adalah pesantren yang garisnya Masyumi. Karena waktu itu Masyumi menentang PKI ya. Begitu ceritanya yang di sana, kejadian saat itu. Oke, bentar. Nah, lalu kalau Anda lihat tadi Musso ya, si siapa tadi, Haji Misbah, itu semua itu orang-orang Islam yang soleh ya, yang khatam ngajinya ya, mereka itu yang rajin mengaji. Anda lihat dalam sejarah pemberontakan PKI nggak ada satupun orang Kristen dari tahun 26, bahkan dari tahun 26 sampai tahun 68. Selama 40 tahun nggak ada satupun disebut-sebut ya beragama Kristen. Ya kalau ada satupun nggak mungkin Kristen nggak jelas ya, nggak pernah muncul permukaan. Tetapi di hari-hari ini kalian anggap orang Kristen itu selalu PKI, PKI, apa-apa PKI. Ini yang membuat saya bertanya-tanya. Pada kenyataannya kan kalian, PKI kan berasal dari kalian sendiri, orang-orang Islam. Nanggap nggak sih kalian? Pada kenyataannya kalian kan, ya PKI kan berasal dari kalian.
Semoga saudara paham ya. Semoga saudara ngerti kalau PKI itu bisa dari kalian. Ya. Karakter PKI itu justru melekat kalau dibilang seperti apa karakter PKI itu? Yang kejam membunuh 7 jenderal itu. Justru orang Islam kan sama kan? Seperti itu kan? Kalian itu kan dari Islam. Saya nggak membela PKI atau menentang PKI ya. Pada kenyataannya memang kisah pemberontakan PKI tahun 65 itu adalah rekayasa dari Orde Baru. Soeharto mau naik. Anda lihat bagaimana Amerika mensponsori Soeharto untuk menyingkirkan PKI. Dan TNI kan bilang, oh kami nggak punya dana, oh nggak perlu dana. Karena orang Islam itu cukup disebutin Allahu Akbar aja pasti akan bergerak. Mau benar mau salah, pokoknya orang bilang Allahu Akbar, bunuh, ya pasti bunuh. Saudara nangkep nggak? Saya berdoa supaya saudara mengerti ya. Nggak perlu dana. Orang Islam di Indonesia itu nggak perlu didanai banyak. Karena kalian sudah mabok dengan agama, udah teler. Udah ngefly dengan agama Anda, Islam. Jadi begitu ada yang teriak, Allahu Akbar, bunuh Cina, bunuh Cina. Allahu Akbar, bakar gereja. Dan lebih biadab dari PKI yang kalian lakukan itu. Allahu Akbar, bunuh PKI waktu itu. Enggak tahu dia terlibat benar apa enggak, pokoknya Allahu Akbar, sikat. Ya, termasuk yang tadi yang saya sebutkan yang namanya Burhan Kampak itu. Bangga dia ya kalau Anda lihat di YouTube-nya itu. Saya nggak bisa tanjungkan nanti ke ban soalnya kan saya nggak mau di-ban sama YouTube, kena copyright claim. Tapi Anda semua boleh ya, video saya Anda boleh jadikan properti Anda, boleh direkam, boleh ini boleh ya, saya izinkan. Pada kenyataannya itulah yang terjadi ya kalau Anda lihat tadi balik lagi ini. Tadi. Nah, ini sekarang DNA Edit ya, DNA Edit. DNA Edit juga ternyata bapaknya solehah, sangat soleh ya, dia punya perkumpulan keagamaan Nurul Islam. Muhammadiyah. Nangkep nggak sih Anda? DNA Edit sendiri Islam ya. Bahkan dalam satu cerita pengakuannya itu, waktu DNA Edit habis khotbah tentang PKI itu, waktu mau dibunuh itu, mau dieksekusi, DNA Edit itu melantunkan azan ya. Dia melakukan azan sebelum dibunuh loh. Terus ditembak sama eksekutornya. Semoga saudara nangkap ya, kalau PKI itu bagian dari Islam loh, bukan dari bagian dari Kristen. Jadi Anda jangan pernah bilang bahwa Kristen itu PKI. Saya sudah di sini ada orang Jerman, ada orang Swiss, ada orang Australia, ya nggak ada bertumbuh. Komunisme tidak akan bertumbuh di negara mayoritas Kristen. Ada karena kita menghargai perbedaan. Orang boleh berbeda dengan kita. Islam aja dibolehin di sini kok. Masjidnya Syiah aja gede banget di Amsterdam, masjidnya Ahmadiyah gede banget di Erfurt. Sementara Syiah di Indonesia kalian bakar hidup-hidup. Ahmadiyah di Indonesia kalian bakar hidup-hidup. Masjid-masjidnya, orang-orangnya kalian bakar. Ya kan? Yang bakar siapa? Orang Islam sambil teriak-teriak Allahu Akbar. Allahu Akbar, kafir. Allahu Akbar, togut, bunuh. Nggak yang PKI, nggak yang Kristen, nggak yang Cina, nggak yang Ahmadiyah, nggak yang Syiah. Jadi kalau Anda bilang PKI biadab itu salah ya, kamu yang biadab. Kalau Anda bilang PKI biadab salah. Lihat korbannya PKI, cuma 500. Tapi kalian mengganyang orang-orang yang dianggap PKI, entah itu terlibat atau enggak, kalian teriak Allahu Akbar, PKI, bunuh. Jumlahnya itu sekitar 3 juta. Ya. Supaya kelihatan muka saya ya, supaya Anda bisa lihat muka saya. Jadi saya nggak bersembunyi ya, saya nggak main-main. Saya tambahkan muka saya ya. Saya ngomong begini itu nggak perlu terdengaling-aling. Bentar, saya tampilkan lagi ya. Saya tadi data lain lagi sebentar. Supaya Anda paham orang-orang Islam belajar dengan benar ya. Supaya Anda belajar dengan benar, supaya Anda jujur dengan diri sendiri. Supaya Anda belajar mulai Anda melihat kenyataan. Jangan hidup dalam bualannya ustadz-ustadz kalian ya. Oh, dikit-dikit PKI, ngawur kalian ini loh. Kalian ini benar-benar
Entah kalian belajar hidup, ya kalian belajarnya kitab Arab, makanya kalian jadi bodoh. Kalian belajarlah, lihat fakta. Ini faktanya semua ada di Indonesia ya, dari Tempo, dari mana-mana ya, saya nggak main-main ya. Contoh nih, saya kasih lagi nih. Ini dari Tempo ya, dari Tempo. Oh, sorry. Oke. Lihat. Kelihatan kah? Versi Komnas ini dari Tempo ya. Saya ambil dari Tempo. Ini sumbernya ini nih, bentar. Sumbernya saya ambil dari Tempo ini ya. Nah, saya cuma ambilkan supaya Anda bisa melihat dengan cukup jelas. Lihat. Oh, kok ini sih? Sebentar ya. Kok ini? Sebentar ya, sebentar. Nah, lihat ya, dari Tempo, tahun 2016 ya, 18 April. Berapa sebenarnya korban pembantaian Pasca G30S 1965 ya. Saya ambil dari sini, nanti Anda bisa lihat ya. Nah, ini saya ambil, saya capture. Versi Komnas HAM itu 500.000 sehingga 3 juta jiwa. Ya. Walaupun dikembalikan oleh Jaksa Agung, tapi faktanya antara 500.000 sampai 3 juta jiwa. Terus versi pencari fakta. Ya. Zaman Soekarno tahun 65 dibilang ada 80.000, minimum 80.000. Tadi korbannya PKI 500 ya, dari tahun 48 sampai 68. Itu ada 500 Islam, 500 orang Islam. Dibandingkan, coba Anda bandingkan, 80.000. Tetapi katanya anggotanya Awi Cutat, ada 5 sampai 6 kali lipat. Berarti kalau dikali 5, ya 80.000 dikali 5 sudah berapa? 400.000. Ya, sampai 6 kali. Berarti ya 1:1000 ya kekejamannya ya. Nah, kemudian Soeharto bilang prasangka buruk antar golongan oleh politik. Prasangka buruk. Itu karena kalian diajarin seperti itu. Kafir, Yahudi kafir, Nasrani kafir. Bunuh. Agama kalian mengajarkan seperti itu. Anda nggak terima boleh ya. Anda boleh masuk ke Zoom saya 851. Saya kasih lagi nih ya supaya Anda jangan 772 4545. Anda boleh masuk ke sana. Semoga PKI muncul. Oh enggak, jangan dong ya. Saya nggak setuju juga karena komunisme juga nggak baik. Saya juga tidak setuju dengan komunisme ya. Nenek moyang saya itu lari ke Indonesia karena ngelawan komunisme ya. Jadi saya juga nggak setuju. Ya, saya juga nggak setuju dengan komunisme. Karena nenek moyang saya adalah petarung. Pendiri PKI orang Kristen Belanda? Oh bukan, tidak semua orang Belanda itu beragama Kristen, banyak yang ateis juga ya. Kan saya tadi bilang, di Belanda pun ada komunis ya, tapi nggak bisa berkembang. Nanti kita kapan-kapan kita akan membahas, makanya narasumber saya ini saya nggak keluar ya. Narasumber saya nggak keluar. Muka lu mana? Muka lu mana nih? Dadang Sumarna. Nih saya kasih tunjuk muka saya nih. Tandain ya muka saya ya, biar jadi nabi kayak Muhammad. Saya sudah jadi nabi 26, nggak perlu tandain lagi sih. Saya kan nabi ke-26. Ya, supaya jelas tuh melihat muka saya. Ya. Jadi salah Anda kalau berkata bahwa para pemberita Injil ini adalah PKI. Jelas kekristenan itu dianiaya di Cina. Bahkan dipenggal ya, ada yang dipenggal, dicabutin kukunya. Teman saya bawa Alkitab ke Cina, ketahuan. Dipenggal loh. Teman-teman saya ini. Pemerintah Cina lebih terbuka terhadap Islam. Kalau Uighur, karena Uighur itu dia memisahkan dari Cina, makanya nggak boleh. Ya, lihat orang-orang Uighur itu banyak yang jadi teroris, ketangkep kan di Poso kan. Teroris Poso itu orang-orang Uighur loh.
Jadi Anda harus harus bedakan. Tapi Cina orang Islam di Cina yang lain, di Xi'an, boleh, masjidnya gede-gede. Bagaimana dengan Kristen? Selama nurut boleh, tetapi kan lebih banyak Kristen bawah tanah. Mereka banyak lari ke Belanda. Mereka lari karena mereka Kristen bawah tanah ketahuan. Falun Gong Kristen itu nggak boleh di Cina. Islam malah boleh ya, karena memang paham di dalam Islam hampir sama dengan komunisme. Makanya tadi saya kasih Anda filmnya Dying of the Light supaya Anda nonton film itu bagus. Saya rekomend sekali film itu. Partai komunis di Eropa nggak bisa berkembang, nggak bisa. Tapi kalau di Palestina, ya, di Syria, di Irak justru berkembang ya, di Turki apalagi, di Turki ya berkembang justru di Afghanistan. Saya kemarin kan cerita Ayatollah Khomeini bisa jadi bisa memimpin Iran itu yang dukung Partai Komunis. Ya terimalah kenyataan. Memang Partai Komunis itu sangat dekat dengan Islam dan bagian dari Islam. Kenapa bisa tarung di Indonesia kemarin? Partai Komunis itu dengan Islam waktu tahun 65 terutama ya. Kalau tahun 65 udah jelas karena ada keterlibatan CIA. CIA-nya kan mengakui, jadi bukan konspirasi. CIA-nya mengakui, dokumen CIA pun diterbitkan mengakui ada keterlibatan CIA untuk masalah perang dengan komunisme dan Soeharto dipakai dan Islam digunakan, dibenturkan dengan Islam PKI-nya ini. Tapi kalau Anda lihat tadi ya, tadi hasil buktinya itu tadi, justru lebih biadab orang Islam daripada PKI-nya. Dan PKI itu difitnah oleh Orde Baru dengan dibenturkan dengan Islam. Padahal PKI-nya sendiri dari Islam, tapi Islam yang radikal. Jadi kalau Anda lihat HTI, PKS, dan PKS itu pendirinya juga bekas ini ya, bekas Permesta ya, bekas DITII, sorry, bekas DITII. Mereka ingin mendirikan negara Islam, pendirinya PKS itu. Jadi supaya Anda mengerti, dan mereka akan menggunakan segala macam cara, seperti PKI juga. Nah, tetapi kalau kita balik, apakah PKI itu sekejam itu? Enggak ya. Lebih kejam justru orang-orang Islam ini, sejujurnya. Ya, Anda boleh nggak setuju ya, Anda yang ada di live Zoom saya boleh ngomong ya. Saya tadi hanya cerita sebagai fakta-fakta saja. Nah, Anda boleh bicara ya. Silakan Anda boleh ikut bicara, boleh menyangkal, boleh setuju, boleh komentar. Anda tidak harus menambahkan wajah Anda karena memang ini isu yang sangat sensitif. Oke, saya sambil cek ya. Tadi saya sambil bacakan itu ya. Teroris Islam lebih kejam dari PKI, jelas, sudah pasti. Ya, sekali lagi saya tidak setuju ya komunisme. Saya tidak setuju dengan komunisme karena nenek moyang saya pun berjuang melawan komunis waktu itu ya. Makanya pergi ke Indonesia. Tetapi saya bukan berarti berarti komunis biadab, enggak. Justru Islam lebih biadab daripada komunisme menurut saya. Ya, Anda lihat Cina sekarang dengan komunismenya jauh lebih maju, lebih berhasil daripada dengan Pancasila atau dengan syariat Islam. Ya kan? Kita harus terima kenyataan itu. Jadi kan apa komunis itu selalu salah? Enggak, tapi saya nggak setuju dengan komunisme. Mungkin cocok untuk di Cina, untuk di daerah sana, karena memang harus otoriter. Tapi apakah cocok untuk di Indonesia? Belum tentu. Saya masih tetap percaya bahwa Pancasila adalah yang terbaik, tapi bukan Pancasila Piagam Jakarta. Sementara orang-orang Islam ingin mengembalikan Pancasila Piagam Jakarta. Kalau waktu itu Soekarno tidak mengganti Pancasila dengan yang Piagam Jakarta, yang ada syariat Islamnya itu, saya yakin Papua, Maluku, Manado nggak akan ikut Indonesia. Dan kalian akan masih kere. Karena kalian nggak punya emas. Dan emas yang terbesar itu ada di Indonesia Timur, ada di Papua. Hari ini punya uranium, terbesar juga ada di Papua. Ya, jadi sekarang kalian
berusaha mengislamkan Papua nih. Dan ini kita orang-orang Papua pun sudah tahu itu. Ketika bendera Papua berkibar bendera Israel berkibar di Papua, itu bukan insiden ya, itu benar-benar ada itu kode keras. Itu kode keras. Bahkan ada teologi yang dihembuskan, ada 2 teologi yang dihembuskan. Satu, Yesus akan datang di Papua dari Puncak Jayawijaya. Dan yang kedua, salah satu suku di Papua adalah suku Israel yang hilang. Coba, kalau sudah cerita agama begini kan sama-sama kan? Nah, udah kenceng-kencengan dah ini. Bisa ribut loh, bisa konflik horizontal, besar nanti. Yang harus dilakukan Jokowi adalah jangan basa-basi dengan Papua. Kalau perlu bangun dermaga di Papua, bangun dermaga yang besar di Papua. Buktikan bahwa memang pemerintah Indonesia memang beritikat baik terhadap Papua. Bukan cuma mau nyedot, bikin dermaga dong, karena Papua sudah layak. Coba Anda bayangin ya, barang kiriman dari Cina, dari Hong Kong, untuk bisa ke Papua, lebih dekat daripada ke Jakarta. Kenapa nggak turunnya di Papua? Itu kan pembodohan namanya. Dari Cina itu lebih dekat ke Papua daripada ke Jakarta. Harusnya bikin dermaga di Papua. Ya kan? Itulah faktanya. Itu kan pembodohan. Nah, kalau di Papua punya dermaga besar, maka yang daerah Ambon, daerah Indonesia bagian timur, akan dapat barang murah. Karena punya dermaga besar. Jadi kuncinya adalah dermaga besar. Kalian harus bikin dermaga besar dan bandara internasional di Papua. Itu baru bukan basa-basi. Karena dermaga itu adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi. Ya, semoga Anda nangkap pesan ini. Pesan saya yang utama adalah Kristen itu bukan PKI. Saya buktikan bahwa PKI tidak bisa bertumbuh di negara Kristen dan Partai Komunis tidak bisa bertumbuh di negara Kristen, dan tidak ada keterlibatan orang Kristen di dalam tubuh PKI. Yang ada adalah orang-orang Islam. Sekali lagi, saya tidak anti PKI atau saya mendukung PKI. Nenek moyang saya berjuang melawan komunisme di Cina. Makanya kami ke Indonesia. Tetapi di Indonesia sendiri tidak ada satupun keluarga saya terlibat dengan PKI. Dan saya seorang Kristen, saya seorang pendeta, dan tidak tidak ada partai komunis manapun yang bisa tumbuh subur di negara yang mayoritas Kristen. Justru partai komunis tumbuh di negara Islam karena ada kesamaan ideologi, yaitu melawan kapitalisme dan demokrasi, kebebasan yang mutlak. Ya, karena komunisme kan nggak boleh kebebasan mutlak, karena dalam kebebasan yang mutlak ada kapitalisme, di dalam demokrasi itu ada kapitalisme selalu di dalamnya, selalu. Nah, saya menentang itu, saya menolak. Saya mendukung demokrasi, kebebasan yang mutlak. Sementara Islam dan komunis menentang kebebasan yang mutlak. Terbukti di negara-negara Islam itu tidak bisa demokrasi. Nggak ada negara demokrasi Islam. Nggak bisa. Bagaimana mau demokrasi? Persnya berangus, berani ngomong salah berangus, nggak boleh nanya. Gitu. Boleh ya, Anda boleh urun bicara ya. Boleh sharing, boleh ngomong. Ini Pak Juanda mau bilang, oke silakan Pak Juanda mau urun rembuk boleh. Ya, shalom, selamat malam Pak Paul. Shalom, shalom. Begini Pak Paul, menyikapi sejarah bangsa Indonesia ada dua catatan gelap Pak Paul, yaitu pemberontakan PKI dan pemberontakan DITII Pak. Ya. Jadi berdasarkan fakta, memang bahwa yang menjadi jualan yang laku itu sekarang atau sengaja memang dibuat besar itu adalah PKI. Padahal sebenarnya PKI sendiri telah ditutup, kemungkinan hidup di Indonesia ditutup melalui TAP MPR dan melalui produk undang-undang yang lain. Dan menurut saya untuk sekarang komunis tidak akan laku di Indonesia Pak Paul. Jadi itu hanya bualan saja. Justru sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah ancaman dari DITII Pak Paul. Kita ingat pemberontakan DITII di Aceh, Jawa Barat, Kahar Muzakar di Sulawesi, itu korbannya itu
orang-orang Kristen dipenggal yang tidak mau convert ke Islam. Itu memang ada bukunya juga. Pendeta saya baca ada kesaksiannya sampai bapaknya sendiri dipenggal dan mereka dipaksa convert ke Islam dan masuk ke hutan bersama dengan mereka gitu. Dan kejamnya luar biasa. Nah, Ya. sekarang ancaman terbesar itu justru datang dari mereka-mereka itu, bukan PKI. Kalau PKI sendiri mah nggak ada, Pak Paul, menurut saya ya. Coba kita lihat sepanjang 10 tahun ke belakang, Pak Paul, yang Ya. meledakkan bom di gereja, yang membunuh, apa semua itu kan teroris, Pak Paul. Kenapa bukan itu yang diwaspadai gitu loh? Dan saya sepakat bahwa kekejaman PKI dibandingkan dengan kekejaman kaum DITI itu ya bahkan lebih ngeri mereka, Pak Paul. Ya. Seharusnya ini yang menjadi concern pemerintah itu ini, Pak Paul, bahwa adanya ideologi radikalis dari DITI ini itu yang sebenarnya sekarang banyak terjadi di Indonesia. Bukan PKI. Kalau PKI udah mati, Pak Paul, nggak bakalan ada. Buktinya bendera bikin sendiri, bakar sendiri. Iya. Baju bikin sendiri, bakar sendiri. Itu kan dagelan namanya, Pak Paul. Ya. Ya, saya kira itu aja, Pak Paul, dari saya. Ya. Ya, tadi sudah saya buktikan ya, bahwa memang pendiri-pendiri PKI itu orang Islam sendiri ya. Orang-orang Islam dari orang-orang pesantren sendiri yang mendirikan PKI itu. Nggak ada satupun orang Kristen yang mendirikan PKI di Indonesia. Itu yang orang Belanda itu nggak mendirikan PKI, dia mendirikan Partai Sosialis. Beda ya. ISDV itu Partai Sosialis, bukan PKI. Yang mendirikan PKI-nya justru ini. Lenin itu bukan komunis ya, Lenin itu sosialis. Anda harus bedakan. Anda itu orang Islam ini tolol nih. Nggak bisa bedain mana yang sosialis, mana yang komunis nih. Sosialis dengan komunis beda. Ya. PKS itu sosialis tuh, Partai Keadilan Sosial kan, sosialis basisnya dia. Tolol nih orang Islam ya, dia kamu nggak paham juga nih di YouTube saya ada yang bilang nih, ya Lenin itu sosialis bukan PKI, Leninisme itu sosialis, Stalinisme itu sosialis bukan komunis. Anda harus bedakan mana yang sosialis, mana yang komunis. PKS itu sosialis. Walaupun ada kedekatan, hampir kesamaan. Tapi pada kenyataannya kita harus terima bahwa pendirinya adalah orang-orang pesantren, pendiri PKI ini. Orang-orang pesantren, orang-orang dari organisasi-organisasi Islam. Kedua, apakah komunisme bisa tumbuh lagi di Indonesia? Tadi, hampir nggak bisa, hampir nggak mungkin. Mengapa? Karena negara komunis sudah runtuh semua di seluruh dunia. Negara-negara basis komunis sudah runtuh. Bahkan Cina pun harus membuka dirinya bagi kapitalisme. Kalau nggak bisa maju Cina. Makanya dia bisa bikin kapitalisme. Makanya sekarang bisa maju. Karena dia sistem politiknya komunis, sistem perekonomiannya kapitalis. Dia bisa melakukan itu. Jadi apakah PKI bisa masuk Indonesia lagi? Sulit. Ya, sulit. Bukan masalah nggak ada komunis di dunia, ada. Tetapi sulit, karena orang Indonesia, apalagi kalau sudah Kristen, dia nggak akan mau ikut komunis. Nggak akan mau, karena dalam komunisme tidak ada kebebasan, tidak ada demokrasi. Sedangkan di seluruh negara Kristen, ada demokrasi, ada kebebasan. Di seluruh negara Islam, selalu ada partai komunis dan cukup kuat di sana. Dan ada partai sosialis yang sangat kuat, partai sosialis yang komunis ya, yang mereka mengadopsi paham-paham komunis. Justru kuat di sana dengan simbol-simbol Palu Arit. Anda lihat demo-demo buruh sana pakai simbol Palu Arit semua, di Palestina, di Yaman dulu ya. Terus sekarang kan zamannya bubar kan, dibom sama Arab Saudi. Di Iran tadi saya sudah ceritakan semua. Tetapi kalau nanti Islam berkuasa jadi khalifah, malah justru akan tumbuh nanti PKI itu, akan bangkit kembali. Percaya saya, kalau Islam nanti berkuasa jadi khilafah gitu ya, justru akan mengundang kembali partai komunis untuk menjaga keseimbangan.
Karena itulah sistem politik harus. Oh nggak mungkin. Pada kenyataannya seperti itu. Pada kenyataannya negara Islam akan diseimbangkan oleh partai komunis. Begitu diseimbangkan dengan demokrasi, oh orang kan cinta demokrasi. Bagaimana untuk menciptakan PKI, Partai Komunis Indonesia. Ketika ada khilafah, nanti akan ada PKI. Itulah kenyataannya, dan ini harus diterima. Kita harus terima kenyataan bahwa itu yang terjadi. Gitu ya. Saya sambil bacakan. Oke, teman-teman yang lain boleh ya buka. Anda. Oke, saya sambil. Jadi, ya, ini betul ya, pimpinan PKI semua Muslim syariat benar, semua. Tadi udah saya tunjukkan tadi ya. Termasuk DNI, Muso, tadi Misbah, semua itu orang-orang pesantren semua tuh. Jadi saya nggak bercanda. Jadi Anda salah kalau mengatai-ngatai orang yang menginjil itu adalah PKI. Salah Anda, ya kan? Nggak akan ada yang bisa bantah deh, saya jamin deh. Anda mau apaan sama saya nggak akan bisa bantah, ya. Justru kalian cetak kaos sendiri, cetak bendera sendiri, dibakar sendiri. Nah itu kalian seperti itu ya. Teriak-teriak kafir, teriak-teriak orang biadab, kalian yang biadab sebetulnya. Nah, linknya sudah saya kasih ya, nih saya kasih lagi nih, supaya saya jangan dibilang, saya kasih link lagi nih, kalau Anda masuk aja ke link saya, kalau Anda daripada Anda ngoceh-ngoceh di YouTube kan, daripada Anda ngoceh-ngoceh di YouTube, itu linknya sudah saya kasih tuh. Oke. Pertanyaan boleh ya, Anda boleh komentar, Anda boleh nggak setuju, Anda boleh berdiskusi urun rembuk ke saya. Nah, itulah yang kenyataannya. Mana nih, nggak ada yang berani masuk ini nih orang-orang di YouTube ini. Hai Bani Kristen Indonesia, bukankah dari kalian juga banyak berteman dengan kami umat Islam? Lalu apakah setiap kami seperti itu difitnahkan bandit bajingan? Oh, kurang ajar ngomongnya nih ya. Wah. Wahai Bani Kristen, bukankah dari kalian juga banyak? Oh, saya banyak berteman dengan orang Islam, ya. Ya, tapi kalau begitu kalian mengikuti Qur'annya kalian, Kristen Islamnya soleh, saya salah ngomong pasti langsung dibacok. Nangkep nggak? Oh, itu nyatanya orang Islam di gereja-gereja, iya. Kalau gerejanya nggak menginjil, begitu gerejanya menginjil, kalian bakar. Ya kan? Begitu gerejanya aktif dengan proyek-proyek kemanusiaan, ngasih sembako, ngasih apa, kalian bom. Nah, itu kenyataannya seperti itu. Ya itu kenyataan, itu kita nggak nutupin, jangan hidup dalam ilusi gitu loh. Jangan mendustai diri sendiri. Itulah kenyataannya. Kita harus terima, ya kan, harus terima. Ya, Ken Arok ini, wah kamu cuma berani ngomongnya di live chat semua nih. Oke, saya sambil bacakan lagi. Komunis sudah bangkrut. Ya, komunis sudah bangkrut memang. Jangan hidup dalam ilusi gitu loh. Oke. Sekali lagi ya. Kaum mata sipit anti tauhid. Nah, ini sebentar lagi senggol bacok nih Ken Arok nih. Ya kan? Kalau anti tauhid kan halal darahnya kan. Kemarin saya tunjukkan videonya Paulus Zhang, darahnya dalat, pendeta miskin, halal darahnya. Komunis Soviet Kristen semua? Oh enggak ya, Soviet itu ateis ya. Ateis. Ada sebagian ortodoks, tetapi ateis. Karena orang Kristen di Soviet, Anda baca bukunya Richard Wurmbrand ya, dia disiksa karena iman Kristen, disiksa dia. Ya, ditusukin pakai paku badannya, dia berdiri di peti yang isinya paku, dia berdiri selama 3 hari 3 malam, nggak bisa duduk di peti, petinya diberdirikan. Dia mundur kena paku, dia maju kena paku, selesai kena paku, dia disetrum lagi. Orang-orang Kristen, pendeta-pendeta Kristen dianiaya loh di Soviet dulu, ya. Salah kamu, makanya kamu mainnya yang jauh dikit dong. Islam agama anti komunis nggak mungkin, ya. Anda tuh bodoh, Dadang Sumarna. Islam itu, saya sudah ketunjukkan ya, partai komunis itu tumbuh subur di negara-negara Islam. Di Yaman, di Yordania, di Irak, di Syria, di Palestina, di Turki apalagi. Ya. Jadi nggak ada Islam anti komunis. Bahkan tadi komunisme sendiri, PKI-nya sendiri kan dari syariat Islam. Nah, jadi jangan salah kamu ya. Saya nggak
Oke, saya sambil bacain lagi ya. Paul Zhang ini memberi suara hoak. Enggak ya, saya enggak hoak. Tadi kan bukti-buktinya saya kasih tadi, dari Tempo, dari CPNN, dari Wikipedia. Saya kasih buktinya. Saya memang bukan ahli sejarah yang khusus mencermati PKI, tapi saya mengulas PKI karena kalian selalu menuduh orang Kristen ini PKI. Kalian selalu menuduh orang yang memberitakan Injil ini PKI. Padahal orang yang memberitakan Injil ini nggak pernah menganiaya kalian, malah kita kasih makan kalian. Justru kalian yang sering menganiaya kami, membakar gereja kami, ngelemparin bom, ya, ke gereja kami, dipenjara orang-orang kami, dibantai macam anjing kayak Omega Suparno teman saya itu. Justru kalian yang mirip dengan PKI. Tapi saya nggak yakin loh PKI itu kejam loh. Sorry. Karena sejarah, tadi saya tunjukkan datanya. Itu tadi 500, itu saya pakai data asal tuh, kejam yang dibilang PKI kejam, 500 orang dibunuh oleh PKI. Padahal data-data itu data-data nggak resmi, ya. Itu anggapan orang tadi, si penulis tadi berita karya. Pada kenyataannya ada 500.000 anggota yang dianggap PKI yang dibunuh dengan atas nama Allahu Akbar. Jadi saya yakin PKI itu tidak sekejam orang Islam, ya, tidak sekejam kalian yang bunuh-bunuh itu tadi. Jadi Anda harus membedakan, nggak boleh begitu. Nah, itulah hebatnya orang-orang di Eropa. Mereka bisa membedakan mana yang pribadi, mana yang itu keseluruhan. Di Eropa ini Islam boleh berkembang, Ahmadiyah boleh berkembang. Bahkan kemarin akhirnya azan pun diizinkan di satu kota ya. Ada satu kota mengizinkan boleh ada azan. Itu menunjukkan bahwa, tapi hanya hari Jumat ya, hanya untuk sholat Jumat karena masa musim corona ini kan. Karena musim corona, jadi untuk penanda di musim corona ini. Tapi intinya boleh. Masjidnya besar. Coba di Indonesia. Ahmadiyah pun dibakar hidup-hidup, si A dibakar hidup-hidup, ya kan? Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Ada orang berani ngurutin Muhammad nomor keempat, apa nomor ke-20, di penjara, kayak Arswendo. Itulah kenyataannya, betapa biadabnya kalian. Nah, itu yang kita harus terima. Ya, ya, oke. Jadi Anda terimalah kenyataan. Terimalah kenyataan. Ya, yang saya katakan ini adalah kenyataan ya, semua fakta-fakta. Oke, mudah-mudahan teman-teman, sebentar saya lihat. Muhammad Eki Akdi mau urun rembuk boleh ya, Muhammad Eki Akdi ya, silakan. Ini apa nih? Apa boleh rekam layar? Hai jawab dong. Kamu nih anak karyanya baru nggak tahu sopan santun nih kamu. Oke, sebentar ya. Satrio Katon Nugroho. Waduh, ini yang dituduh bakar, yang dituduh, ini Satrio Katon Nugroho ini ya, yang dituduh mencuri apa? Ngoret-ngoret masjid. Nah, ini coret-coret masjid nih. Nah, kita lihat ya. Beginilah yang dilakukan ini, coret-coret masjid ini. Saya tunjukkan ini masalah coret-coret masjid ya. Saya tunjukkan ini, sebentar. Wah, ini bahaya sekali ini. Nah, ini ceritanya nih ya. Ada orang namanya Satrio Katon Nugroho. Ini Facebooknya ya. Kemudian Satrio Katon Nugroho ini, ya ini orangnya nih ya. Satrio Katon Nugroho. Satrio Katon Nugroho ini dia coret-coret dalamnya musola, tulis saya kafir, ya, terus ini ya, terus ditangkap. Dia rumahnya nggak jauh dari masjid musola yang dia ini. Anti-Islam, Islam tidak diridhoi dan segala macam dia tulis begitu. Coba kalau nggak ketangkap, maka akan dibilang apa? Ini pasti orang Kristen. Nah, macam tadi PKI ya, dikit-dikit PKI. Oh, ini pasti Kristen. Apalagi dia bikin tanda salib tuh di dalam tuh kan. Nah, setelah ketangkep orangnya, lihat Satrio Katon Nugroho ini ya. Agamanya apa? Agamanya Islam. Ya, agamanya Islam. Untung ketangkep ya, agamanya Islam ya. Kalau enggak nanti kan jadi gegeran lagi kan.
Nanggapkah Anda selama ini? Ternyata yang suka bikin masalah di dalam Anda adalah orang Islam sendiri, termasuk PKI tadi yang Anda bilang PKI itu. Jadi hati-hati kalian di Indonesia. Itulah kenyataannya. Oke, kita lulus ya. Saya lanjutkan yang dari ini ya. Yang dari live YouTube. Ya, itu memang sengaja dilakukan untuk memprovokasi ya. Jadi hati-hati ya. Oh, Dying of the Light ya. Tadi udah saya kasih nih, Dying of the Light ini. Nih, saya tunjukkan ya, Dying of the Light. Anda bisa cek temannya di live di YouTube. Anda bisa cek. Ini filmnya ya, Dying. Ini filmnya ya, Dying of the Light. Anda bisa lihat di layar kelihatan ya, Dying of the Light ini. Nah itu, It's Dying of the Light. Oke, Anda bisa cek sana. Suhartatik aja, ngomong apa sih Bapak ini? Kalau kita sejarah, kami harap jadi pendengar saja dulu. Kalau penjajah dan menciptakan Perang Dunia I itu jelas paling banyak orang menyembah manusia. Salah. Perang Dunia Pertama itu diciptakan, mengapa bisa ada Perang Dunia Pertama? Karena orang-orang Islam ingin lepas dari hegemoni Barat. Ya, makanya ketika Jerman dia ingin menguasai Eropa, yang sekutu pertamanya adalah Ottoman, Turki. Ya, Perang Dunia Pertama itu Jerman koalisi dengan Turki, dengan negara-negara Islam. Perang Dunia Pertama itu Jerman berkoalisi dengan negara-negara Islam ya. Serius, Anda boleh cek. Perang Dunia Kedua, Hitler berkoalisi dengan Palestina dan dia bunuh orang Yahudi atas permintaan Palestina. Karena mereka tidak mau orang Yahudi kembali ke Israel. Makanya dibantai 6 juta orang Yahudi di Jerman oleh Hitler. Itu pertukaran, itu harga yang harus dibayar untuk Hitler bisa mendapat aliansi negara-negara Islam, dukungan dari negara-negara Islam. Jadi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, singkat cerita, ya itu peranan Islam cukup besar. Salah ya. Siapa yang menjajah Indonesia? Indonesia itu nggak pernah dijajah. Nggak pernah Indonesia dijajah. Karena sebelum tahun 1945, tidak ada negara yang namanya Indonesia. Adanya kerajaan-kerajaan Nusantara. Nah, Belanda, VOC, Portugis melakukan transaksi bisnis. Dan kalian dijual oleh para sultan kalian sendiri. Itulah faktanya. Ya. Nanti kapan-kapan kita bikin, dulu sudah pernah bikin ya, benarkah Indonesia dijajah? Itu saya sudah pernah bikin videonya saya. Jadi Anda belajarlah sejarah dari saya. Saya jelas mengenai sejarah Indonesia, saya lebih jago dari Anda. Ya. Oke, saya sambil bacakan lagi yang lain. Ini filmnya Dying of the Light ya. Ini yang saya rekomendasi supaya Anda bisa nonton. Oke. Jadi Anda iya betul, Friedlas. Jadi Perang Dunia Pertama, Jerman dia bersekutu dengan negara-negara Islam, dia bikin masalah. Ya, terus kalah mereka. Mengapa orang-orang Islam mau membela Jerman? Karena mereka ingin lepas dari Inggris dan lepas dari negara-negara Barat yang lainnya. Karena sejak kekalahan mereka, terutama di Wina ya abad ke-16, mereka kalah. Maka seluruh Arab itu di bawah hegemoni Barat. Seluruh tanah Arab. Dari mulai Yaman sampai ke Turki, itu di bawah kekuasaan Barat. Bukan dijajah, tapi mereka nggak bisa berkutik. Mereka nggak bisa apa-apa lagi, udah miskin. Raja Saud itu tahun 1930, ya tahun 1930 itu didatengin orang Amerika. Raja Saud ini bilang, kalau ada yang kasih 1.000 dinar aja, 1.000 dinar ke kami, dia boleh ngapain aja di sini. Boleh ambil perempuannya, jadikan budak, jadi apa. Boleh aja, asal ada orang bawa 1.000 dinar buat kami.
Tapi lucunya akhirnya Amerika dan Inggris bawa oil drilling. Akhirnya dalam 20 tahun, dari 1930 sampai tahun 1950, 20 tahun kemudian mereka panen uang. Mekah itu dulu, aduh, Mekah itu sama Bajawa. Anda tahu kota Bajawa? Dengar aja belum pernah kan, baru kali ini kan. Bajawa itu ada di tengah-tengahnya Flores. Mekah itu sama Bajawa, masih lebih bagus Bajawa. Tahu nggak? Baru tahun 1960, 1970 Mekah itu dibangun. Jadi megah seperti sekarang ini. Dari uang mana? Dari uang yang dikasih sama Barat. Makanya Amerika bersin, mereka ketakutan. Nah, sekarang minyaknya hampir habis. Ya, di Arab ini. Jadi salah ya teori konspirasi itu, karena minyak di Arab itu sudah habis. Makanya mereka investasi ke Cina. Karena minyaknya habis. Sekarang Amerika dia baru baru menghilang minyaknya sendiri. Makanya minyak di Amerika sekarang murah. Ya, supaya Anda tahu itu minyak di Amerika sekarang murah karena mereka menghilang punyanya sendiri. Kalau dulu kan dari Arab harus diangkut lagi, kena ongkos kirim apa segala macam ya kan. Sekarang mereka menghilang minyaknya sendiri. Jadi saudara kasih tahu ya, Perang Dunia Pertama itu karena negara-negara Arab ingin lepas dari hegemoni Barat. Makanya mereka berpihak pada Jerman. Tapi kemudian Inggris menghasut pan-Islam, ya, anak-anak muda di Turki, di Lebanon, di Palestina. Kalau kamu bisa pro ke kita, jangan ikutin bangsawan Arab itu. Maka saya akan berikan Palestina. Tapi dia juga ngomong sama si Palestina kan, sama si orang Yahudi. Kalau kamu bisa mendukung Senat Amerika supaya Amerika ikut terlibat dalam Perang Dunia Pertama melawan Jerman, karena waktu itu Inggris mau kalah, hampir kalah, maka saya berikan tanah Palestina buat kamu. Yang pan-Arab dia nguasain, dia mengkhianati raja-raja mereka, yang pan-Islamnya itu, yang orang-orang Yahudi, dia bilang ke Senat, dan mereka punya duit. Akhirnya Amerika bilang, oke, kita ikut Perang Dunia Pertama. Jerman kalah. Perang Dunia Pertama. Dan Palestina jadi punya siapa nih? Punyanya pan-Arab atau punyanya Yahudi? Nah, itulah konflik pertama kali Zionisme. Perjanjian Balfour itu kan. Jadi kacau itu kan dengan perjanjian konflik Balfour ini. Itu ada saya tulis di buku saya Khilafah Terakhir, sudah saya tulis lengkap ya semua itu. Nah, kemudian Hitler bangkit, dia ngambil alih, ya kan, diambil alih kekuasaan, memulai Perang Dunia Kedua. Sama lagi dia ajak Palestina. Dan Palestina bilang bunuh itu 6 juta orang Yahudi. Dibunuhlah 6 juta orang Yahudi, barternya. Ya, jadi orang-orang Islam itulah yang justru berperan penting dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ya, orang-orang Kristen hanya bertahan. Kita hanya mempertahankan ya supaya jangan goncang. Nah, akhirnya setelah Perang Dunia Kedua, siapa yang menghapuskan? Yang menghapuskan segala macam bentuk kolonialisme? Justru orang Barat. Karena mereka tahu, sadar betapa jahatnya perang itu. Orang Islamnya masih demen perang. Ya kan? Orang Baratnya bilang, kita nggak mau perang lagi, nggak boleh, jahat sekali perang itu. Nggak boleh. Makanya orang ketika, siapa yang menghapus perbudakan di dunia? Orang Kristen. Siapa yang menghapus perang di dunia? Orang Kristen. Tapi orang Islam dari zaman Muhammad sampai sekarang masih ada perbudakan, masih hobi perang. Nah, itulah. Semoga Anda sadar. Oke, 5 menit lagi kita akan selesai, karena saya harus mengajar ya, jam 4 sore. Sadarkah Anda yang saya katakan ini? Yang bantai Holocaust Yahudi Kristen apa Islam? Oh iya, pesanannya Palestina, Oscar ya. Itu pesanannya Palestina, karena Hitler untuk mendapat dukungan dari Palestina dan negara-negara Arab, dia harus bunuh itu orang Yahudi supaya jangan terjadi Zionisme. Ya, begitu ya. Saya nggak main-main ya. Itulah sejarah. Ya, silakan. Pak Paul, saya baru tahu itu kalau pesanannya itu. Itu udah sempat dimuat sumber, ada semua dimuat di mana-mana ya. Saya baca saya bacanya itu dari ini ya, dari media massa itu. Jadi itu terjadi barter politik. Jadi gitu. Hitler itu pakai bahasa Jerman korannya kok waktu itu saya bacanya. Oh, iya. Jadi begini, Hitler itu tidak mau bunuh orang Yahudi. Jerman itu tidak mau bunuh orang Yahudi. Nggak ada, belum pernah ada genosid
di Jerman, belum pernah ada sejarah genosid. Orang Yahudi tinggal di Jerman sudah ratusan tahun, bayangin. Ya. Semua teolog-teolog di Jerman dipengaruhi oleh orang Yahudi ini. Kalau tidak ada orang Yahudi ini, maka kita tidak pernah punya perjanjian lama yang kita hari ini kita pegang. Pada kenyataannya, karena mereka pegang Tanakh, dan perjanjian lama kita dari Tanakh yang mereka, ya kan? Ya. Jadi orang-orang Yahudi ini berjasa bagi kekristenan di Jerman. Dan yang pertama kali menerjemahkan Alkitab ke dalam segala bahasa di dunia ini dari Jerman, Martin Luther. Dalam bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Prancis. Itu dari Tanakhnya orang Yahudi. Makanya ada orang Yahudi yang tidak berbahasa Ibrani, tapi namanya bahasa Yiddish. Yiddish itu kan bahasa Hebrew dan Jerman. Dan itu Ya. separuh dari orang Ibrani, separuh orang Israel bisa bahasa Yiddish. Ada 14 juta orang Israel di dunia, yang 7 juta itu bisa bahasa Yiddish. Makanya lihat di Google Translate ada bahasa Yiddish, ya kan? Itu Ya, bahasa Ibrani dengan dialek Jerman. Jadi tidak ada Iya, sejarah saya Jerman membasmi itu. Itu pesanan dari Palestina. Jadi dibilang itu pesanan karena Hitler harus melakukan itu supaya jangan ada Zionisme dan orang-orang Arab akan mendukung Hitler. Iya, tapi Hitlernya juga lemah itu. Dia bisa dipengaruhi meskipun dia tadinya nggak mau membunuh orang Yahudi. Hitler itu kagum sama Islam. Oh. Di dalam Mein Kampf kalau Dia nggak salah bukan ya. karena Dia cerita. Dia bilang bukan orang yang lemah ya. Dia bukan orang yang lemah pikirannya. bukan. Dia orang sakit jiwa, ya iya. Tapi Iya. bukan orang lemah pikiran. Dia bilang begini, andai kata pasukan Jerman beragama Islam, pasti kita nggak mungkin kalah perang. Karena apa? Karena dalam Islam kan Allahu Akbar, bunuh. Kalau Jerman kan enggak, karena Kristen, bunuh, jangan. Yang lemah harus kita selamatkan. Oh, marah itu, mengamuk dia. Bunuh, tapi nggak bisa. Pasukan Jerman itu banyak yang Kristen. Kalau ketemu orang lagi Natalan, kejahatan senjata, ya kan? Ingat waktu kejahatan senjata di Perang Dunia Kedua itu, waktu Natalan itu mereka diam nggak perang, waktu Natal itu. Ya. Sama-samaan ada cerita itu kan kesaksian itu yang tentara waktu mau orang Jerman itu mau bunuh dia, terus orang ini nyanyi Amazing Grace itu kan, si tentara sekutunya nyanyi Amazing Grace, tentara Jerman nggak jadi bunuh. Malah akhirnya mereka sharing, mereka makan roti sama-sama. Itu kan ini sekali ya, jadi film itu ingat nggak? Itu di YouTube sudah ada tuh filmnya, film ininya. Tapi itu dari kisah nyata. Gara-gara si tentara sekutu ini, tentara Prancis atau apa dia nyanyi Amazing Grace mau dibunuh nggak jadi sama si tentaranya Hitler karena dia Kristen. Gitu. Jadi nggak ada sejarah genosid di Jerman itu nggak ada. Hanya di Hitler aja karena pesanan dari Palestina itu harga yang harus dibayar bagi Hitler supaya dapat dukungan dari negara Islam. Itu korannya kalau pakai bahasa Jerman kalau nggak salah waktu itu ya. Anda bisa cari itu. Baru tahu ya. Itu. Dan di Mein Kampf itu di bukunya Hitler dia bilang dia memang mengagumi orang Islam si Hitler ini. Sangat mengagumi orang Islam. Dan dia berharap tentaranya dia itu Islam semua supaya bisa menang perang, dia bilang begitu. Sadis ya. Iya. Oke, teman-teman boleh komentar, boleh nanya gitu ya. Film-film pemberontakan PKI itu salah ya, Anda itu filmnya film hoak bener itu. Anda harusnya nontonnya The Silent tuh, nonton yang bener tuh. Silent ya, The Silent. Anda harus nontonnya film itu, baru bener tuh. Banyak film-film yang salah, yang ngawur ya, yang propagandanya Soeharto, propagandanya Orde Baru. Film G30 SPKI yang Anda nonton sekarang ini, yang ada yang beredar, itu adalah film propaganda Orde Baru. Itu banyak sejarah-sejarah yang kacau balau di situ. Ya, ada banyak sekali. Jadi kalau Anda tanya sejarah PKI di Indonesia itu yang di sejarah itu kacau sekali, ya. Banyak hal-hal yang janggal. Oke, 5 menit lagi, 3 menit lagi selesai. Sebentar ya. Saya bacakan dulu sekali lagi yang dari sini. Tapi teman-teman yang di Zoom boleh ya, boleh komentar. Oke, sebentar. Saya sambil cek ya.
Saya nggak mengadu domba ya, saya nggak suruh kalian untuk berperang satu sama lain ya. Saya sedang berapologia karena tuduhan orang Islam bahwa para penginjil-penginjil ini adalah PKI, ya, Ken Arok, ya. Jadi saya sedang berapologia, ya. Ya, Pak Irwan, kalau Anda diberkati dengan siaran saya hari ini, silakan viralkan seviral-viralnya, ya. Oh, ini ada bilang babi rasis. Wah, nah inilah perkataan-perkataan orang, perkataan-perkataan PKI ini ya. Bukan perkataan PKI ya, karena kasihan ya kalau kita sudutkan PKI terus ya. Ideologi PKI anti Tuhan. Oh enggak ya, tadi kan sudah saya tunjukkan DNA Aidit itu beragama Islam, Semaun beragama Islam, Misbah itu mubalik, ya. Nggak ada anti Tuhan ya. Salah kamu. Kalau Islam membuat rusuh, kalian Kristen nggak bakalan senyaman. Oh enggak, memang nggak nyaman orang Islam di Indonesia ya, Ali Udin. Memang nggak nyaman. Kita kalau bisa sekonyong-konyong dibom, cuman karena kita sudah percaya mati masuk surga aja, makanya kita tetap ya, tetap kita berani ke gereja. Oke ya. Oke. Mungkin teman-teman, oke. Ya, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi silakan. 2 menit lagi kita akan tutup. Tapi teman-teman boleh komentar untuk terakhir ya sebelum saya tutup. Sebentar. Oke, kalau sudah tidak ada komentar lagi, saya kira sudah cukup ya. Jadi itulah fakta-faktanya. Anda yang diberkati dengan siaran saya, Anda boleh viralkan. Karena saya sebentar lagi saya harus mengajar kelas apologetik. Ya, tema hari ini tentang Trinitas lagi ya. Jadi kita akan masuk ke sana. Sebentar, kita akan kembali mendengarkan. Oke, wait ya. Oh, sorry. Ya, nanti kemudian kita akan berdoa bersama-sama memberkati Indonesia. Kak Kristiana mau setelah pujian ini Kak Kristiana berdoa buat Indonesia, berdoa syafaat bagi Indonesia, nanti saya akan kasih doa penutup. Baik, Pak. Sebentar, Ya. kita dengarkan pujian yang satu ini. Lagu ini saya tulis tahun 93 ya. Oh, kok belum ini? Sebentar. Belum saya share. Oke, share screen. Yesus Tuhan yang layak kami tinggikan. Yesus Tuhan saja. Pro kontra perlu tidaknya film G30 SPKI. Oke, sebentar ya. Layak disembah, biarlah namamu ditinggikan atas negeriku, atas seluruh Indonesia. Beri kasih-Mu di dalam hatiku, biarlah hati-Mu dalam hatiku. Kami cinta Indonesia, kami rindu negeri ini dipenuhi kemuliaan-Mu. Ya kasih-Mu, ya kuasa-Mu, nyata di Indonesia. Kerajaan-Mu ditegakkan atas seluruh
seluruh Indonesia. Kasih-Mu di dalam hatiku, biarlah hati-Mu dalam hatiku. Kami cinta Indonesia, kami rindu negeri ini dipenuhi kemuliaan-Mu. Biar kasih-Mu, biar kuasa-Mu nyata di Indonesia. Kerajaan-Mu ditegakkan atas seluruh Indonesia. Biar kasih-Mu, biar kuasa-Mu nyata di Indonesia. Kerajaan-Mu ditegakkan atas seluruh Indonesia. Indonesia. Silakan Kak Kristiana. Bapa yang di surga, terima kasih atas hari yang baru yang Kau berikan kepada kami semua, anak-anak-Mu yang percaya akan kebesaran kasih setia-Mu, yang tiap hari selalu berharap dan memohon kebersamaan menjalani kehidupan hari demi hari dimanapun anak-anak-Mu berada. Kami percayakan kekuatan kasih Roh Kudus-Mu ya Bapa, yang selalu mendampingi kami, yang selalu menyertai kami dalam berbagai macam kondisi yang kami alami tiap hari. Engkau yang lebih tahu, Engkau Sang Maha Tahu, Sang Maha Cinta, yang mengerti sekali keberadaan dan kondisi anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu tinggal dan berada. Kami juga ingin berdoa terlebih untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai, kami hormati, yang pada hari ini, pada detik hari sampai dengan hari ini, Kau selalu menyertai dan melindungi bangsa kami. Kau kuatkan kami, Kau berkati selalu perjuangan anak-anak-Mu ya Tuhan, terutama Kau lindungi dan Kau berkati juga pemimpin bangsa kami, karena kami percaya pemimpin bangsa adalah kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu segala hal yang masih belum terselesaikan yang dihadapi oleh bangsa kami. Kiranya Kau lebih berkati lagi untuk hari-hari depan, untuk menjadi suatu bangsa besar, untuk lebih baik lagi dalam mendidik para generasi muda, dan Kau semakin kokohkan kepribadian anak-anak-Mu, baik yang tinggal di Indonesia ataupun tidak, tetap berpegang teguh pada Pancasila, dan dapat berpikir dengan kasih dalam menjalin kebangsaan. Terima kasih Tuhan, Kau percayakan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu, karena kami hanya bisa berserah
Engkaulah yang kuasa, Allah yang kuasa di atas segala Allah. Amin. Amin. Kita akan dengarkan berkat Tuhan. Yebareka Adonai Veis Mareka. Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai Panau Eleka Wihuneka. Tuhan Yesus menyaring engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Teman-teman yang Haleluya. diberkati dengan live kita hari ini, silakan viralkan gratis. Teman-teman yang mau jadikan properti pribadi, ditaruh di YouTube Anda juga boleh di-copy ya. Nggak masalah, tadi ada saya kasih fakta-faktanya juga boleh di-copy dan masukkan ke sana. Boleh semuanya. Saya tidak akan kenakan copyright claim buat YouTube Anda. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok lagi dengan topik-topik yang lebih panas. God bless you semuanya. Saya end live sekarang. Terima kasih. And Tuhan meeting berkati. for all. Tuhan Yesus Tuhan memberkati Yesus semuanya. memberkati semuanya. Terima kasih, Pak.